Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa huwa khatamun nabiyyina ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, kita berjumpa kembali di forum kajian kita. Semoga oleh Allah kita semua tetap diberi petunjuk jalan yang lurus sebagaimana yang selalu kita minta pada setiap sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas samawat atau planet-planet apa saja yang ada di atas bumi kita. Berdasarkan firman Allah, jelas sekali tentang adanya 7 samawat yang berada di atas bumi kita ini. Yang mana selama ini 7 samawat itu diterjemahkan sebagai 7 langit. Yang agaknya gambaran wujud langit itu belum sepenuhnya jelas. Dan hal ini sudah kita jelaskan di video-video kita sebelumnya bahwa ternyata samawat itu bermakna planet-planet. Ya. Bagi yang belum sempat mengikutinya, boleh dilihat di video-video kita sebelumnya. Nah, teman-teman, kesemua 7 samawat atau planet-planet itu berputar di sumbu masing-masing untuk mengadakan timur-timur dan barat-barat, serta menimbulkan pergantian siang dan malam. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh bumi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan planet-planet dan bumi serta adanya pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ini adalah surat Ali Imran ayat 190. Nah, sekarang mari kita lihat 7 planet-planet apa saja yang ada di atas bumi ini. Menurut catatan astronomi saat ini, terdapat 9 planet yang telah diketahui oleh para ahli astronomi, yang mana mereka mengorbit keliling surya atau matahari kita. Ya, sebagaimana bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar itu yang berwarna orange itu adalah matahari kita, ya. Dan kita lihat di situ 9 planet tersusun bertingkat-tingkat dari Merkurius yang paling dekat dengan matahari sampai dengan yang paling jauh adalah dwarf planet, ya, atau planet kerdil, ya. Dulunya planet itu dinamai dengan Pluto. Nah, dalam hal ini kita masih masukkan Pluto sebagai planet, ya. Terlepas dari perdebatan para ahli yang sebagian menganggap Pluto itu tidak layak disebut sebagai planet karena terlalu kecil lah dan alasan-alasan yang lainnya. Sehingga sekarang disebut dwarf planet atau planet kerdil itu. Nah, yang pasti para ahli sepakat bahwa Pluto itu melakukan rotasi pada porosnya dan mengorbit keliling matahari sebagaimana planet-planet lainnya. Oleh karena itu, sementara kita masih anggap Pluto sebagai full planet, oke? Jadi ada 9 planet di dalam tata surya kita, termasuk bumi kita. Nah, dari berbagai referensi yang bisa kita temui, 6 planet ini, yakni Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan Saturnus, itu telah dikenal sejak zaman kuno, di mana 6 planet ini konon katanya telah tercantum di dalam kitab Almages karya Claudio Ptolemaeus yang hidup sekitar tahun 150 Masehi. Sedangkan Uranus, planet yang ketujuh, itu ditemukan pada tahun 1781. Kemudian Neptunus, planet yang ke-8, itu ditemukan tahun 1846. Dan kemudian Pluto, planet yang ke-9, itu ditemukan baru kemarin, yakni pada tahun 1930 Masehi. Jadi teman-teman, pada saat Al-Quran diturunkan pada tahun 610 Masehi, jumlah planet saat itu baru 6. Dan pada abad ke-19 dikatakan jumlah planet saat itu ada 8. Dan pada abad 21 sekarang ini jumlah planet dikatakan ada 9. Sehingga
tidak mustahil bahwa di tahun-tahun mendatang jumlah planet-planet akan bisa saja bertambah lagi jika memang ditemukan adanya planet lain yang ternyata juga mengorbit matahari kita. Baiklah, dari 9 planet di atas yang dikenali sampai saat ini, kalau diurut dari bawah, bisa dilihat di situ, maka bumi berada di urutan ketiga. Sehingga 2 planet berada di bawah orbit bumi dan 6 planet berada di atas orbit bumi. Sementara Al-Quran mengabarkan kepada kita bahwa terdapat 7 planet yang mengorbit di atas orbit bumi, ya, yang mana letaknya bertingkat-tingkat dari yang dekat sampai yang paling jauh. Sehingga jika sekarang baru diketahui 6 planet, maka untuk menggenapinya menjadi 7 planet di atas bumi, berarti masih ada 1 planet lagi yang berada di luar orbit Pluto, yang mana planet itu belum dijangkau oleh teleskop saat ini. Nah, planet ini akan menjadi planet yang ke-10 di dalam tata surya kita. Benarkah ada planet yang ke-10 itu di tata surya kita? Dan ternyata teman-teman, Al-Quran telah mengabarkan kepada kita tentang adanya 1 planet yang paling atas atau yang paling tinggi di wilayah tata surya kita. Di planet itu terdapat kebun-kebun atau kawasan-kawasan yang subur yang tentunya berisi pohon-pohonan. Kalau gurun ya tandus, kalau kebun ya berisi pohon-pohon. Gitu kan artinya. Di planet itu juga terdapat masjid yang tentu saja dibangun oleh tangan-tangan manusia untuk mereka gunakan sebagai tempat beribadah. Ya, beberapa ayat juga mengindikasikan bahwa planet tertinggi itu lebih dulu ditinggali oleh manusia dibanding dengan bumi kita ini. Karena di sanalah manusia pertama diciptakan oleh Allah di daerah tata surya kita. Dan bukan suatu kebetulan jika ternyata ayat-ayat yang membicarakan tentang planet tertinggi itu banyak sekali termuat di dalam surat Al-A'raf, yang mana artinya adalah tempat yang tertinggi. Tentu ini sengaja ditata sedemikian rupa oleh Allah. Dan kalau kita berbicara mengenai planet yang tertinggi ini, kita tidak akan bisa lepas dari peristiwa Isra Mi'raj yang telah dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang dalam peristiwa itu, menurut keterangan ayat-ayat Al-Quran, Rasulullah diperjalankan dan dibawa oleh Allah menuju ke tempat yang paling tinggi itu. Ya, kita biasa bilang bahwa beliau dibawa naik ke langit yang tertinggi. Langit yang tertinggi itu sama artinya dengan tempat yang tertinggi. Dan tempat yang tertinggi yang bisa ditinggali oleh manusia, ya tidak lain adalah planet yang tertinggi. Karena memang hanya planetlah tempat yang bisa dipakai untuk kehidupan manusia. Nah, planet yang tertinggi itu dinamai langsung oleh Allah di dalam Al-Quran dengan sebutan Sidratul Muntaha. Ke planet inilah Rasulullah dulunya diperjalankan di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Teman-teman, Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu bukanlah menuju ke suatu tempat yang abstrak atau tempat yang gaib atau tempat yang dikatakan sebagian orang sebagai tempat yang berdimensi lain, ya, yaitu satu tempat yang rasanya sulit untuk dipahami dengan wajar oleh akal kita. Menurut kita tidak seperti itu ya. Akan tetapi, beliau diperjalankan oleh Allah tentunya ke suatu tempat konkret yang keadaannya haruslah sama atau 11-12 lah ya, seperti bumi kita. Karena yang pasti Rasulullah harus menghirup oksigen. Kita semua pasti paham hal ini. Ya, sebagai manusia normal, Rasulullah tidak akan bisa menahan nafas tanpa oksigen lebih dari 5 menit. Ya kan? Secara normal. Ya, padahal Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu dalam waktu semalaman. Nah, dari keterangan ayat Al-Quran, Rasulullah dinaikkan menuju ke suatu tempat yang tertinggi yang bernama Sidratul Muntaha. Berikut ayat-ayatnya. Yang pertama surat An-Najm ayat 7. Wa huwa bil ufukil a'la. Dan dia Muhammad berada di ufuk atau batas pandang yang paling tinggi. Di ayat itu diterangkan bahwa Rasulullah saat itu berada di ufuk yang tertinggi. Ufuk itu artinya tempat terpinggir atau tempat terjauh yang bisa kita lihat. Kita biasa sebut sebagai batas pandang. Ya, nah, saya cek di kamus Al-Maurid. Ini kamus Al-Maurid, ya. Terbitan Lebanon. Saya cek di kamus ini bahwa ufuk itu bermakna horizon, ya, atau horizon, atau batas pandang, skyline,
ya, atau batas langit. Faraway lands, atau tempat yang jauh, atau distant region, atau daerah yang jauh. Nah, saat itu Rasulullah mencapai tempat yang terjauh atau batas pandang yang paling tinggi, ya. Bil ufukil a'la, di ufuk yang paling tinggi. Dilanjut dengan surat berikutnya, yaitu surat An-Najm ayat 8, ya. Summadana fatadalla. Kemudian dia Muhammad mendekati dan semakin turun. Di ayat ini, ya, digambarkan bagaimana saat Rasulullah itu landing di planet Muntaha, ya. Summadana, kemudian dia semakin mendekati permukaan planet Sidratul Muntaha itu. Fatadalla, dan semakin turun ke arah permukaan planet itu. Kata tadalla itu bisa juga berarti menggantung atau mengambang, ya. Seperti halnya pesawat helikopter, ya, yang bisa berhenti mengambang di udara. Tadalla bisa juga berarti seperti itu, ya. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya, An-Najm ayat 9. Yani fakana qaba qausaini au adna. Maka dia berjarak 2 busur panah atau bahkan lebih dekat lagi. Nah, fakana qaba qausaini, sehingga dia Rasulullah berada di jarak 2 busur panah. Au adna, atau bahkan lebih dekat lagi di planet itu, yakni planet Sidratul Muntaha. Ayat-ayat ini sekaligus menggambarkan bahwa Isra Mi'raj Rasulullah itu terjadi dengan jasadnya, ya, terbukti dengan adanya jarak konkret 2 busur panah. Istilah meter, sentimeter itu belum ada saat Al-Quran diturunkan, ya. Jadi satuan meter untuk mengukur jarak itu mulai dipakai pada tahun 1795 di Perancis, ya, jauh setelah Al-Quran turun. Oleh karena itu Allah menggunakan satuan busur panah sebagai satuan yang bisa dipahami sejak zaman dulu hingga sampai sekarang, ya. Berikutnya An-Najm ayat 14, ya. Ainda Sidratil Muntaha, yaitu pada planet Sidratul Muntaha. Saat itu Rasulullah berada di wilayah planet Sidratul Muntaha. Nah, lanjut dengan ayat yang ke-15. Aindaha Jannatul Ma'wa. Padanya terdapat kebun tempat tinggal, yaitu kawasan subur tempat tinggal manusia. Saat itu diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah bagaimana di sana juga terdapat kawasan-kawasan subur yang dipakai untuk tempat tinggal manusia. Semua ini merupakan bukti-bukti kebesaran Allah yang secara khusus diperlihatkan kepada Rasulullah bahwa ternyata tidak hanya bumi saja yang bisa ditinggali. Ternyata ada tempat lain yang juga bisa ditinggali, yang mana tempatnya sangat jauh dari bumi kita. Dengan begitu, Rasulullah semakin yakin akan eksistensi zat yang telah memberinya tugas-tugas berat, penuh kesedihan, dan penuh rintangan di dalam menyampaikan risalah dinul Islam atau agama Islam ini. Nah, beberapa ayat Al-Quran di atas mengabarkan tentang kunjungan Rasulullah ke planet Sidratul Muntaha sebagai planet tertinggi yang ada di tata surya kita. Di planet Muntaha itu terdapat jannah atau kebun-kebun yang subur, sebagaimana adanya kebun-kebun yang ada di bumi kita ini. Tempat di atas, yakni planet Sidratul Muntaha, itu bukanlah tempat khayalan belaka, namun benar-benar tempat nyata yang bisa dijangkau oleh peradaban manusia. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Takwir ayat 23. Wa laqad ra'ahu bil ufukil mubin. Dan dia, Muhammad, telah melihatnya di batas pandang atau tempat jauh yang nyata, yakni Sidratul Muntaha. Teman-teman sekalian, mengapa Allah memberi nama Sidratul Muntaha untuk planet yang tertinggi itu? Kalau kita melihat di Al-Quran terjemah, di situ lafadz Sidratul Muntaha tetap disebut Sidratul Muntaha. Namanya tidak diterjemahkan. Nah, sekarang mari kita coba analisa nama yang diberikan oleh Allah ini. Ya, kata sidra itu berarti tumbuhan lotus atau tumbuhan teratai. Ya, saya lihat di kamus Maurid ini, ya, bahwa kata sidra itu memang berarti tumbuhan lotus. Ya, teratai ini merupakan tumbuhan yang unik, teman-teman. Dia hidup terapung di permukaan air kolam ataupun air telaga. Ya, dia memiliki daun yang lebar di atas air dengan pinggiran yang bisa menggulung ke dalam.
Daun ini bersifat anti air yang terus kering walaupun tersiram oleh air hujan ataupun percikan air kolam. Sehingga permukaannya tetap terlihat bersih, indah, dan nyaman. Ya. Sedangkan akarnya itu panjang menjulur ke dalam air sampai menancap di dasar kolam. Di saat air kolam surut, maka daun teratai beserta bunga-bunga dan hewan-hewan di atasnya akan ikut turun. Ya, dan di saat air kolam bertambah atau pasang, maka teratai pun akan ikut naik mengikuti ketinggian permukaan air. Ya, meskipun terjadi pasang surut permukaan airnya, namun posisi teratai akan tetap tertambat kuat oleh akar yang menancap di dasar kolam tempat dia tumbuh. Nah, teratai yang berdaun lebar ini menyerupai keadaan planet yang memiliki permukaan luas yang cocok dan nyaman untuk tempat kehidupan masyarakat manusia. Dan akarnya yang panjang menancap di tanah akan selalu menahannya agar tidak bergerak jauh dari tempatnya tumbuh. Ini menyerupai keadaan planet yang selalu terikat dan selalu terhubung atau selalu tarik-menarik dengan surya. Ya, akar sulurnya ibarat gravitasi surya yang selalu menahannya agar tidak pergi jauh dari orbitnya. Nah, turun naiknya teratai di permukaan air atau menjauh dan mendekatnya teratai dari pokok akarnya itu menyerupai gerak orbit planet keliling surya yang berbentuk oval, ya, di mana ada titik perihelion saat planet melayang pada posisi paling dekat dengan surya, dan ada pula titik aphelion saat planet melayang pada posisi paling jauh dari surya. Meskipun planet itu melayang mendekati surya dan melayang menjauhi surya, namun planet itu tetap tertambat kepada surya tanpa bisa lepas dari garis orbitnya. Sama persis dengan keadaan teratai yang ada di atas air. Dan begitulah Allah menamai planet terakhir yang paling tinggi itu dengan nama Sidro atau teratai. Kemudian kata muntaha. Kata muntaha itu merupakan isim makan atau kata benda yang menunjukkan arti tempat. Muntaha itu seakar dengan fi'il atau kata kerja intaha yantahi yang berarti berhenti. Ya, sehingga kata muntaha itu berarti tempat berhenti. Hal ini dimaksudkan oleh Allah bahwa planet Sidratul Muntaha itu merupakan tempat terakhir dan terjauh yang bisa dicapai oleh ilmu dan peradaban manusia. Manusia tidak akan bisa pergi lebih jauh lagi untuk keluar dari tata surya kita ini. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Najm ayat 17. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Tidaklah menyimpang pemandangan atau peradaban manusia dan tidak pula melampauinya. Di situ kata al-basaru berarti the vision atau penglihatan atau pemandangan. Ya, dalam hal ini maksudnya adalah the vision of the mankind atau peradaban manusia secara umum. Di situ al-basaru merupakan isim fa'il atau subjek dari fi'il atau kata kerja zagho yang berarti menyimpang dan kata kerja toho yang berarti melampaui. Maksud dari ayat ini adalah bahwa sampai nanti pun peradaban manusia tidak akan keluar atau tidak akan bisa melampaui dari tempat yang telah didatangi oleh Nabi Muhammad, yakni planet Sidratul Muntaha. Di masa yang akan datang, manusia memang akan melakukan penerbangan antar planet, sebagaimana telah ditentukan oleh Allah dan telah kita bahas di video yang lalu. Akan tetapi, tidak akan pernah terjadi penerbangan antar bintang atau antar tata surya. Ya, asal kita tahu teman-teman, bintang terdekat dengan tata surya kita adalah bintang Alpha Centauri. Ya, itu paling dekat dengan kita. Jaraknya adalah 4,2 tahun cahaya. Artinya untuk datang ke sana dibutuhkan waktu 4,2 tahun dengan kendaraan yang berkecepatan cahaya, yakni 300.000 km per detik. Keliling bumi ini jaraknya 40.000 km. Artinya cahaya dalam 1 detik bisa mengelilingi bumi 8 kali. Nah, dengan kendaraan secepat cahaya saja masih dibutuhkan waktu 4,2 tahun baru sampai ke bintang Alpha Centauri yang paling dekat dengan kita. Ya. Pulang pergi dibutuhkan waktu 8,5 tahun tanpa istirahat. Nah, maka dari itu untuk datang ke bintang lain itu tidak cukup umur dan merupakan
kebinasaan yang sia-sia. Ya, oleh karena itulah peradaban manusia oleh Allah hanya dibatasi sejauh luas tata surya kita dengan planet Sidratul Muntaha sebagai planet yang terpinggir, sebagai planet batas akhir dari peradaban. Ya. Nah, begitulah Allah memberikan nama Sidratul Muntaha kepada planet ketujuh di atas bumi kita, sekaligus yang menjadi planet tertinggi di daerah tata surya kita. Saya kira itu dulu teman-teman, analisa ayat Al-Quran kali ini. Ke depan kita nanti akan coba analisa tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW secara lebih detail. Atau bisa juga kita analisa tentang penduduk planet-planet Sidratul Muntaha, insya Allah. Ya, saya akhiri dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.